Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian berada. Ya, di sini kami dari kelompok 2 PTIKB 2019, mata kuliah setelah kurikulum. Di sini kami kebagian materi komponen dan isi kurikulum. Di sini kami terdiri dari 5 mahasiswa, yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Iksan, kemudian ada Johanna Panjaitan, ada Nadia Aswarina, ada Sari Umar Filubis, dan ada Abia Suni Ahmadani Pangat. Di sini kami mencoba membawakan materi komponen dan isi kurikulum, akan dibahas mengenai detailnya dan apa aja yang menyusun kurikulum tersebut. Oke, untuk pada materi pertama ini nanti akan dibawakan oleh Nadia. Selanjutnya dibawakan oleh Johanna, kemudian Abia, dan yang terakhir dibawakan oleh Sari. Tanpa untuk mempersingkat waktu juga, langsung saja kepada Nadia dipersilakan untuk membawakan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ihsan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu komponen dan isi kurikulum. Pendidikan memiliki peranan strategis dalam mencerdaskan generasi muda sebagai harapan masa depan bangsa. Akan tetapi, pendidikan di negara kita ini sangatlah memprihatinkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat pada bidang pendidikan. Dalam pendidikan, suatu program yang terencana dan proses pembelajaran sangatlah diperlukan agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Suatu proses pelaksanaan sampai penilaian dikenal dengan istilah kurikulum. Kurikulum mempunyai dampak pada pengembangan dan juga terhadap proses pendidikan sebagai implementasi kurikulum, karena setiap istilah dalam kajian ilmiah selalu didasari oleh konsep dan teori tertentu. Konsep dan teori inilah sebenarnya yang membawa dampak terhadap perencanaan, pengembangan, maupun implementasi suatu kurikulum. Selanjutnya, kurikulum memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yakni tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut baik secara sendiri maupun bersama menjadi dasar utama dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran. Setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu komponen tidak berkaitan, maka sistem kurikulum pun akan terganggu. Mengingat pentingnya kurikulum baik dalam pendidikan maupun kehidupan umat manusia, maka penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan dan tidak akan bisa mencapai kesempurnaan apabila penyusun kurikulum tidak memahami komponen-komponen dari kurikulum itu sendiri. Maka dari itu, di dalam makalah ini kami mencoba untuk membahas tentang komponen-komponen serta isi dalam kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas apa itu komponen. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Selanjutnya, apa itu kurikulum? Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematika, atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, arti kurikulum dapat didasarkan pada 3 teori pula, yaitu yang pertama, kurikulum diartikan sebagai rencana pelajaran, yang kedua, kurikulum diartikan sebagai pengalaman pembelajaran dari siswa dari sekolah, yang ketiga, kurikulum diartikan sebagai rencana belajar siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang sudah membacakan materi pertama. Untuk selanjutnya, materi komponen-komponen kurikulum akan dibacakan oleh Saudari Johanna Panjaitan. Kepada Johanna, dipersilakan. Baik, selanjutnya komponen-komponen kurikulum. 1. Komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dari pelaksana kurikulum. Dalam skala makro, rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem nilai yang dianut masyarakat. Sedangkan dalam skala mikro, tujuan kurikulum berhubungan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan-tujuan yang lebih sempit. Menurut Bloom, Engelhardt, Farskill, dan Cardwell 1956, dalam bukunya Taxonomy of Education Objective
bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klarifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu pertama domain kognitif, kedua domain afektif, ketiga domain psikomotor. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan atau knowledge, pemahaman atau comprehension, penerapan atau application, analisis, sintesis, dan evaluasi. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain afektif terdiri atas 5 poin penting, yaitu penerimaan, merespons, menghargai, mengorganisasi, karakterisasi. Domain psikomotor adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan, keterampilan, atau skill seseorang. Berikut terdapat 6 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Pertama, persepsi, kesiapan, meniru, menyesuaikan, membiasakan, dan menciptakan. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Johanna yang telah membacakan materi. Selanjutnya dibacakan oleh Saudari Abiyah. Kepada Abiyah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, hak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, hak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Tujuan kurikulum biasanya terbagi atas 3 level atau tingkatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik menyelesaikan sekolah, seperti bertanggung jawab sebagai warga negara, bangsa berbangsa Indonesia, dan sebagainya. Yang kedua, tujuan jangka menengah. Tujuan ini merujuk pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya. Terdapat tujuan sekolah SD, SMP, SMA, dan lain-lainnya. Yang ketiga, tujuan jangka pendek. Tujuan yang dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Misalnya, siswa dapat mengerjakan perkalian dengan betul, siswa dapat mempraktikkan sholat, dan sebagainya. Komponen isi atau materi pelajaran. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Kriteria pemilihan isi kurikulum dapat mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, kebermaknaan atau signifikasi. Kebermaknaan suatu isi atau materi diukur dari bagaimana esensi atau posisinya dalam kaitan dengan isi materi disiplin ilmu yang lain. Konten kurikulum dalam wujud konsep dasar atau prinsip dasar mendapat prioritas utama dibandingkan dengan konsep atau prinsip yang kurang fundamental. Yang kedua, manfaat atau kegunaan. Adapun parameter kriteria kebermanfaatan isi adalah seberapa jauh dukungan yang disumbangkan oleh isi atau materi kurikulum
bagi operasionalisasi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Yang ketiga, pengembangan manusia atau pengembangan manusia. Kriteria pengembangan manusia mengarah pada nilai-nilai demokratis, nilai sosial, atau pada pengembangan sosial. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Abia. Untuk selanjutnya pada materi terakhir akan dibacakan oleh teman kami Sari Umar Lubis. Kepada Sari dipersilakan untuk membacakan materi yang terakhir. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan komponen media atau saran dan prasarana. Media merupakan sarana perantara dalam pengajaran. Media merupakan perantara untuk menjabarkan isi kurikulum agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pemanfaatan dan pemakaian media dalam pengajaran secara tepat terhadap pokok bahasan yang disajikan pada peserta didik akan mempermudah peserta didik dalam menanggapi, memahami isi sajian guru dalam pengajaran. Selanjutnya yang keempat, komponen metode atau strategi. Metode dan strategi merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Bagaimana bagus dan idealnya tujuan yang harus dicapai tanpa strategi yang tepat untuk mencapainya. Maka tujuan itu tidak mungkin dapat tercapai. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pembelajaran, sebab diharapkan melalui proses pembelajaran mengajar akan terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran kondusif merupakan indikator kreativitas dan efektivitas guru dalam mengajar. Kecenderungan proses pembelajaran adalah terjadi perubahan paradigma dan mengajar ke pembelajaran. Perubahan yang dimaksud ditandai dengan terjadi perubahan sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada guru beralih ke pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, berorientasi disiplin atau mapel tertentu beralih ke pembelajaran yang integratif. Yang ketiga, berorientasi topik tertentu beralih ke pembelajaran berorientasi masalah. Yang keempat, pembelajaran mengikuti alur tertentu atau standardized atau beralih ke pembelajaran dengan alternatif-alternatif. Lalu yang keenam ada komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum memegang peranan penting dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kurikulum karena melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dan arti kurikulum sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum itu perlu dipertahankan atau tidak dan bagian-bagian mana yang harus disempurnakan. Evaluasi secara etimologis berasal dari kata evaluation yang berarti penilaian terhadap suatu. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Wright bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of student toward objective or value of the curriculum. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Sari yang telah membacakan materi terakhir. Akhirnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Di sini saya mencoba membacakan kesimpulan dari berbagai materi yang telah dibahas tadi. Jadi dari uraian di atas yang tadi sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa kurikulum itu sebagai sistem yang memiliki komponen-komponen yang saling memiliki keterkaitan dan keterikatan untuk mencapai suatu tujuan dalam pendidikan.
Setiap komponen tadi memiliki peranannya agar menciptakan kurikulum yang lebih baik lagi. Kurikulum sendiri terbentuk dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen tadi terdiri dari komponen tujuan, komponen materi, komponen metode, sarana, belajar mengajar, serta komponen evaluasi. Pada dasarnya, semua komponen sangat berfungsi dan juga bertujuan agar pendidikan menjadi lebih optimal lagi. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional. Oke, begitu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ataupun kepada partisipan yang sudah mendengarkan bahasan kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila masih kurang jelas dalam penyampaian materi ataupun masih ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pada lain kesempatan.